Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah fi hadal yawm, yawmul ahad, sabi' wa ishrun min syahri Dzul Qa'dah alf arba'mi'ah sita wa arba'un. Mazilna fi darsina fi kulliyati ar-raqa'iq. Wa fi hadzal yawm nadkhulu ila al-bab al-jadid, bab fil amri bil muhawadati ala sunnah wa adabiha. Fa nadkhul ila al-ayat. Fa qabla hadha falyatafaddal ikhwanina an yusammi al-matan. Kullukum jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Qulu amin. Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi babin fil amri bil muhafadati ala sunnah wa adabiha. Istadalla bi qawlihi ta'ala fil ayah as-salitsah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. We translate, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. So Allah said, Allah the Exalted says, say, qul, O Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, if you really love Allah, fattabi'uni, then follow me. Accept Islam, monotheism, follow the Quran and Sunnah. Yuhibbukumullah, Allah will love you. Wa yaghfir lakum dunubakum, and forgive you on your sin. And the second ayah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Qul, no, laqad kana lakum, indeed, in the messenger of Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and meeting with Allah, and who believe in the last day. So this ayah, the first and the second, is dalil for the al-amr bil muhafadati ala sunnah wa adabiha. So this ayah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, al-ulama said about this ayah is ayatul mihnah. Para ulama menyebut ayat ini adalah ayatul mihnah. What the meaning ayatul mihnah? Ayatul mihnah, the meaning is ayat tentang ujian. Ayatul mihnah, ayah about examination. Ayat tentang ujian. Ayatul imtihan, ayat untuk menguji. Menguji bagaimana? Why? Li'anna Allah Ta'ala imtahana qauman idda'u annahum yuhibbunallah, qalu nahnu nuhibbullah. Hadihi da'wa yasirah jiddan, ana uhibbullah, kullu wahid yuhib Allah, walakin aina
consequence. Aina al-iltizam anta taqul ana uhibbullah walakin aina al-amal. Fa Allah yaqul qul in kuntum tuhibbunallah faman idda'a mahabbatallah wa huwa la budda fattabi'uni yuhibbukumullah. La budda bittiba as-sunnah. Fa kaifa rajul ana uhibbullah wa ana usalli jamaah fi masjid awam bal sufi bal khutbah jum'ah alladhi fiha min aqwal al-asyairah wa sufiyah wal awam wa mungkin ahadits ad-dhaifah wa la yubali bil ahadits as-sahihah. Kaifa naqul ana sunni wa ana sunnah wa la ubali bi sunnah. Yang mengaku sunnah maka dia berkumpul dengan ahli sunnah, salat bersama ahli sunnah, menghidupkan sunnah bersama ahli sunnah. Maka barang siapa yang mengatakan aku cinta kepada Allah tetapi menjauhi sunnah, menjauhi ahli sunnah, menjauhi tempat-tempat sunnah, dan tidak mau melaksanakan sunnah-sunnah bersama orang-orang ahlu sunnah, bagaimana Allah akan mencintainya? Maka orang-orang yang mengaku sunnah, dia harus dengan kelompok ahlu sunnah dan bersama-sama menghidupkan sunnah. Mana dalilnya di Al-Quran? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi dan mengikuti kelompok selain kelompok ahlu sunnah, maka dia menganggap aku ahlu sunnah dan aku mencintai Allah, namun dia tidak hidup dengan kelompok ahlu sunnah dan melaksanakan kebid'ahan di dalam sholatnya karena tidak sholat dengan ahli sunnah, dan bahkan mungkin membenci sunnah-sunnah yang dilaksanakan oleh ahli sunnah. Maka di sini bagaimana dia mengaku aku mencintai Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka ayat ini dinamakan ayatul imtihan, ayat for examination. Who say I love Allah so he must follow the sunnah. Who said I love Allah, so what is the consequences? What is the consequence? The consequence is I love sunnah. So this ayah, the name is ayatul imtihan. Faidan, from this ayah we know someone makes sunnah, Allah will love him. Maka di sini menjadi kaidah, barang siapa seseorang menghidupkan sunnah dari orang-orang yang mematikannya dan mendakwahkan kepada sunnah dan mengamalkannya dan mengajarkannya kepada manusia, dan dia sibuk dengan sunnah-sunnah tersebut, bahkan dari sunnah-sunnah tersebut ada hadis-hadis yang belum jelas, maka dia mentahkiknya, diperiksa hadis ini sahih. Kalau hadis ini sahih berarti kita mengamalkannya karena hadis sahih untuk diamalkan. Maka setelah diperiksa hadis ini hadis yang sahih, kemudian diyakini dari isinya dan diamalkan dari isinya tentang permasalahan sunnah, maka dia melaksanakannya. Maka the consequence, who love sunnah, who make sunnah, who living the sunnah, so Allah will love him. Subhanallah. Where is the dalil this hadith? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. So someone makes sunnah, Allah will love him. And Allah if loved him, barakallahu fikum, you don't care
with all people in the world when they hate you. Maka jika kalian dicintai oleh Allah karena menghidupkan sunnah, maka kalian tidak peduli dengan orang-orang yang mencintaimu. Hanya Allah yang satu, He is the one and only, mencintaimu. Dan semua manusia di dunia, baik yang musliminnya dan yang kafirnya, membencimu, maka kamu tidak peduli kepada mereka. Maka oleh sebab itu orang-orang yang mencintai sunnah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. So the first for who makes sunnah, Allah will love him. Maka barang siapa yang menghidupkan sunnah, Allah akan mencintainya. Maka oleh sebab itu subhanallah, tidak mudah. Setiap malam setelah selesai salat Isya kita menjadwalkan man yu'adzin awal. Maka ditunjuk fulan dan konsekuensinya si fulan harus adzan awal. Jika tidak, maka konsekuensinya ma'ruf, dipukul. Dan kita akan kehilangan sunnah malam itu. Di mana di masjid-masjid sebelah kita semuanya, antum dengar jika kalian bangun, maka mereka bangun setelah kita adzan awal. Namun apa yang mereka lakukan? Menyalakan Al-Quran. Maka tidak ada sunnah adzan yang pertama. Kenapa? Karena latah. Dan latah ini kenapa? Karena kejahilan. Maka datang marbot baru ke suatu masjid. Maka dia ingin mengumandangkan adzan atau pernah adzan satu kali misalnya, besoknya ditegur, kenapa kamu adzan awal? Lah, kan ini sunnah. Sekarang nih nggak ada zaman sunnah-sunnahan. Ngikuti masjid-masjid yang lain. Begitu. Iya. Daripada kamu adzan sendiri, setel aja Al-Quran atau sholawatan. Allahumma salli wa sallim alaik ya Rasulullah. Atau Allahumma salli ala nabina Muhammad. Itu sudah diedit sunnah. Asalnya Sayyidina Muhammad. Itu lakukan daripada kamu adzan awal. Subhanallah. Maka mana hadis-hadis yang menerangkan tentang sunnah adzan awal? In the hadith in Al-Bukhari and Muslim, from Aisyah, from Ibni Abbas, from Ibni Umar, Abi Hurairah, too much hadith. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu muadzinan. Nabi Muhammad have two muadzin. The first Bilal yuadzin fil awal. Bilal yuadzin fil awal until Nabi said, "Idza yunadi Bilal fakulu washrabu." If Bilal adzan and you want to fasting, still eating, sahur. Maka jika Bilal berkumandang adzan, lakukanlah sahur. Karena Bilal yuadzin bil-lail, because Bilal he is adzan in the first like 4 o'clock, maybe 3:45. Bisa jadi jam 3:45 sampai jam 4 itu masih malam. Masih 1 jam untuk sahur. Fakulu wasrabu. Maka disebutkan setelah itu, wa amma idza adzana Ibnu Ummi Maktum fala taqulu wala tasrabu fa innahu yu'adzin fa innahu yu'adzin bil fajr. Adapun jika adzan Ibnu Ummi Maktum, maka jangan makan dan jangan minum karena dia adzan di adzan fajar yang kedua. Maka dari sini kita mengetahui bahwa dari sunnah kita melaksanakan adzan yang pertama, bukan diganti dengan Al-Quran dan bukan diganti dengan permasalahan sholawat kepada Nabi. Maka ini yang ada di dalam permasalahan sunnah.
Maka di masjid ini setiap malam kita menunjuk siapa yang adzan, si fulan, awas. Kalau tidak adzan mendapatkan punishment, hukuman. Kenapa? Karena kita menginginkan orang ini melaksanakan, menghidupkan sunnah. Kemudian orang yang ditunjuk ini bangun. Kemudian dengan lantang mengatakan, as-salatu khairum minan naum. Maka dia telah menghidupkan sunnah. Dan praktek dari orang yang menghidupkan sunnah, apa konsekuensinya tadi? Allah yuhibbuhu. Qul in kuntum yuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. And the second beneficial, Allah will forgive him. After he made sunnah, Allah beloved him, and Allah give the forgiveness to him. So this two beneficial for who make sunnah. Maka ini keutamaan dari seorang yang mengaku sunni dan menghidupkan sunnah. Maka dia mempunyai dua keutamaan. Dicintai oleh Allah sesuai ayat ini. Dan yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Maka barang siapa Allah yang mencintainya, kita tidak peduli dengan seluruh manusia yang membenci kita. Dan jika Allah yang mengampuni dosa-dosa kita, maka siapa lagi yang akan memberikan dosa kepada kita? Yang mana kita ini tidak pernah lekang dari dosa sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi atau Imam Abi Daud dari Ali ibn Mas'adah dari Qatadah dari Anas, sanadnya hasan lidati. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ibni adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh bani Adam itu dalam keadaan berdosa. Maka orang-orang yang sebaik-baiknya berdosa cepat bertaubat kepada Allah. Maka jika Allah tidak mengampuni dosa kita, siapa yang akan mengampuninya? Dan jika Allah tidak mengampuni dosa kita, mau dikemanakan? Dosa demi dosa, time to the time, hour to hour, day to the day, month to the month, year to the year. Setiap tahun, setiap bulan, setiap hari kita menumpuk dosa, siang dan malam. Mau kemana itu semua? Kalau Allah tidak mengampuni dosa kita, maka cara untuk menghancurkan dosa-dosa kita dan menghapusnya dan menjadikan Allah mencintai kita, menghidupkan sunnah. Hanya itu saja. Maka oleh sebab itu, please, para santri di sini yang belajar dengan kita, mari hidupkan sunnah. Mari kita berkongsi. Mari kita bekerja sama. Make together to make sunnah. Karena sunnah ini jika dilaksanakan, kita akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya dari ayat ini. Maka please, mari kita menghidupkan sunnah yang ditinggalkan manusia. Adzan awal kita laksanakan dengan saling bantu-membantu, saling membangunkan di antara kalian. Maka siapa yang harus ditunjuk tadi pagi? Mau saya pukul yang tidak adzan. Siapa yang ditunjuk tadi pagi untuk adzan? Kita bangunkan Abdurrahman. Saya tidak tahu karena hujan. Solufi Rihal. Maka jam 3.45 kita bangun. Saya bangunkan Abdurrahman. Karena semalam hujan, tidak ada kajian. Sehingga kita tidak tahu siapa. Nah, malam ini siapa yang adzan agar bertanggung jawab? Siapa jadwal adzan? Khalas, katanya sudah ini. Yusa. Maka harus adzan awal. Kalau tidak dihukum. Dan banggalah menjadi orang yang muadzin adzan awal. Di zaman now, semua masjid takut untuk adzan awal. I don't know why. Kenapa mereka takut kepada sunnah? Takut menyelisihi manusia. Padahal mengikuti sunnah dan Allah mencintainya dan diampuni dosa-dosanya. Why? Kenapa mereka takut menghidupkan sunnah? Maka alhamdulillah di dalam ayat ini keutamaannya. So the beneficial from this ayah, who make sunnah, who living sunnah, Allah loved him and forgive him.
Allah mengampuni dosa-dosanya dan mencintainya. Maka marilah kita berkongsi dan bekerja sama menghidupkan sunnah. Kita hidupkan sunnah sebelum maghrib. Maka setelah adzan maghrib, please muadzin jangan langsung seperti di masjid yang lain iqamatis shalah. Berikan waktu bagi yang datang untuk melaksanakan 2 rakaah, dan kita pun mungkin salat 2 rakaah di rumah atau di masjid. Namun bagi kita lebih baik salat di rumah, sunnah-sunnah sesuai hadis man. Hadis Abdullah bin Amr bin al-As, salatu ahad, hadis dari Al-Bukhari dan Muslim, salatu rajulin fi baitihi afdal min salati fil masjid illal maktubah. Awas. Sebaik-baiknya seseorang salat di rumahnya kecuali yang wajib. Apa itu yang wajib? Salat 5 waktu wajib, maka harus keluar. Namun sebaik-baiknya salat di rumah. Jadi kalian salat rawatib kalau punya rumah lebih baik di rumah. Namun karena kalian tidak punya rumah, lebih baik adzan langsung keluar dari sakan ke masjid. Salat 2 rakaat dan dinamakan ar-ribat, menunggu imam datang. Pahalanya sangat besar. Maka antum laksanakan seperti itu lebih baik. Adapun kita imam, maka dihukumi lebih baik untuk melaksanakan sunnah-sunnah di rumah, agar setelah datang imam alatul yuqimus shalah, datang imam langsung dibangunkan shalah. Maka kesimpulannya di hadis yang tadi saya sebutkan, hadis Ubadah ibnu Samit baru datang sekarang. Kemana aja tadi? Maka hadis Ubadah ibnu Samit muttafaqun alaih, lafadznya tadi salatu ahadikum au afdalu salati ahadikum fi baitiha ilal maktubah, kecuali yang wajib harus keluar. Namun yang sunnah lebih baik di rumah. Al-afu minkum, mohon maaf meludah tapi ditisuk. Maka jika seseorang melaksanakan sunnah tadi, konsekuensinya Allah akan mencintainya dan mengampuni dosa-dosanya, dan ada keutamaan selain itu di hadis. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Apa itu? Allah menjadikan orang ini selain dicintai oleh Allah juga oleh para malaikat, dan Allah menjadikan penduduk dunia mencintainya. Maka jika kalian ingin dicintai oleh penduduk dunia, tidak usah muluk-muluk seperti ingin dicintai untuk dipilih menjadi gubernur, dipilih menjadi RI number 1, berkampanye miliaran rupiah dan membuat slogan-slogan, pilihlah aku orang yang berdedikasi tinggi, aku orang yang jujur, aku seperti di coblos nomor 2 dan sebagainya, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai nomor berapa. Al-muhim, tidak perlu kita mengkampanyekan diri kita untuk dicintai oleh manusia, bahkan keluar miliaran rupiah. Jika kamu mencintai, menghidupkan sunnah, Allah akan mencintai kamu, dan malaikat dan bahkan manusia di bumi akan mencintai kamu. Iya apa? Iya, hidupkan sunnah. Masa sih? Mana dalilnya? This time we remember hadis. So brother Ahmad and the other, when you hearing me in this time in the lesson, someone living sunnah, so Allah will love him, and malaikah will love him in the sky, and all the people in the world will love him. So where is the dalil? The dalil hadith
in Sahih Al-Bukhari and Muslim an Abi Hurairah, innallaha idza ahabba fulanan yunadi Jibril. Allah if loved someone because he makes sunnah, Allah call to Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibhu. Oh Jibril, I love this man because this man living sunnah and curse the bid'ah and destroy the bid'ah. So I leave him in and you love him. So Allah will love him, and Allah say to Jibril to love him. Allah command to Jibril to love him. Ini uhibbu fulanan fa'ahbibhu. I love this man and you love him. So Allah command, Allah memerintahkan untuk mencintai orang ini. Fayunadi Jibril ahlas sama, and Jibril is the manager. Jibril adalah mudir dari malaikat di langit. Maka dia menyerukan, ya ahlas sama, oh all the angels in the sky, innallaha yuhibbu fulanan wa ana uhibbuhu fa'ahibbuh. Allah love him and I love him. So y'all, all the angel in the sky, to beloved him. Maka seluruh para malaikat disuruh oleh Jibril bahwa Allah mencintai dia dan Jibril pun mencintai dia. Maka kalian semua malaikat di langit harus mencintai dia. Dicintai oleh Allah, kemudian oleh Jibril, kemudian oleh malaikat di langit. Kemudian apa setelah itu? Waju'ilal qabul fil ard. And after this, Nabi Muhammad SAW said, waju'ilal qabul fil ard. Allah make recommended for all the human in the world will be agree with this guy. Maka Allah memberikan keputusan agar orang ini dicintai di dunia. Maka kita kembali bertanya dari prakteknya. Di dunia ini terutama kaum muslimin ahli sunnah, who's not love a Syekh Ibn Baz? Who's not love a Syekh Ibn Utsaimin? And who's not love Syekh Muqbil Al-Wadi? And who's not love Syekh Al-Albani rahimahumullah? Maka tidak ada kelompok ahli sunnah di zaman ini yang tidak mencintai mereka. All the people Sunni in Belarus, in Russia, in Europe, in America, United States, or in Indonesia, in Japan, in Malaysia, all they ahli sunnah, they love Imam ahli sunnah. Why we love Muqbil? Why we love Al-Albani? Kenapa kita mencintai Muqbil, mencintai Al-Albani, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin? Why? Karena mereka dimatikan dalam keadaan sunnah, dan sepanjang hayatnya mereka menghidupkan sunnah. Semua kehidupan mereka untuk mengajar, untuk menghidupkan sunnah. Maka yang satu diposisikan dalam posisi yang tinggi dalam kenegaraan Ibnu Baz, Imam Mufti, kepalanya kalau di Indonesia Majelis Ulama Fatwa, di atas dari segala jajaran Kementerian Agama. Itulah Ibnu Baz. Dia orang buta, namun buta matanya, dan Allah bukakan mata hatinya.
maka kita cinta kepada mereka. Jika kalian dengar fatwa-fatwanya, maka kita akan heran. Dia menyebutkan hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, nomor sekian dan sekian. Dari mana dia tahu? Di mujalad sekian. Bahkan kita pernah mendengar dari fatwa dia, ada murid di sebelahnya yang mengatakan, bukan halaman sekian ya Syekh, tetapi halaman demikian dan demikian. Syekh, tetap salah kamu. Yang benar mujalad demikian, halaman demikian di Sunan Abi Daud. Setelah dicek kembali ternyata benar bahwa hadis itu in the chapter and in the page like Ibnu Baz said. Maka yang benar adalah seperti yang diucapkan oleh Syekh Ibnu Baz. Maka dia adalah imam ahli sunnah di zamannya. Allah jadikan dari keadaan di dunia menjadi pemimpin mufti di Saudiyah. Maka dia dijadikan pondasi yang sangat tinggi. Dan di sana masih di Saudiyah, Ibnul Utsaimin rahimahullah yang mutawadhi, yang mana dia digelari dengan al-faqih di zamannya. Maka kitab-kitabnya ma'ruf yang ada di antara kalian dari akidah dan fikih. Maka orang ini meskipun tidak dijadikan petinggi dari mufti di Saudiyah seperti Ibnu Baz, namun dia dari kisah-kisahnya orang yang tawadu. Allah berikan dia ma'had di Qasim, dan dia mengajar di sana dan terus mengajar sampai beliau meninggal. Dan dari kisah ketawaduannya, pemerintah ingin membangunkan bagi dia rumah karena dia termasuk dari ahlul ilm di zamannya, terutama di negeri Saudiyah yang menghormati para ulama. Maka dia akan dibangunkan rumah mewah seperti para masyayikh yang lain. Maka dia cukup mengatakan, cukuplah rumahku yang sudah nanti akan datang sendiri, ukurannya 1,5 meter, yakni kuburannya. Cukuplah, nggak usah dibangun untuk rumah-rumah mewah. Cukup itu saja. Dan begitupun Al-Albani rahimahullah. Maka orang ini muhaddits yang gigih berdakwah meskipun bukan di negerinya. Maka dia hidup di Jordan, di Urdun, meskipun tidak mempunyai pondok pesantren, namun dakwahnya kepada sunnah sangatlah diberkahi oleh Allah. Berapa dari kitab-kitab yang bermanfaat dari dirinya, terutama yang menonjol dari ilmu hadisnya. Dan yang keempat, Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka setelah dia selesai belajar di Saudiyah dan mendapatkan gelar S2 dan gelar S3 dari 2 mata pelajaran, kemudian terjadilah fitnah di Saudiyah. Akhirnya dia terusir dan dia membuka ma'had kecil-kecilan tahfidz Al-Quran. Namun karena ikhlas, maka di rumah yang sederhana datang kepadanya orang-orang dari Mesir, dari jauh, yang sekarang orang-orang Mesir itu menjadi orang-orang yang besar, seperti Usamah Al-Qusi. Meskipun menyeleweng dari sunnah sekarang, namun dia orang besar di Mesir, mempunyai murid yang banyak. Dan juga Abul Ainain, dan juga Mustafa Al-Adawi, mungkin antum dengar. Maka Mustafa Al-Adawi, semuanya mereka orang-orang yang tadinya sunnah bersama Syekh kami Muqbil. Dari mana? Dari Mesir mereka datang belajar. Dan tempat tinggal mereka dulu pernah kami tempati di saat kami di Yaman. Maka kami duduk di tempat dulu Mustafa Al-Adawi dan Syekh Muqbil mengajar di sana.
di rumah tersebut. Maka berjalanlah dakwah beliau yang penuh ikhlas. Akhirnya mempunyai murid sekitar 3.500 dan mereka makan dan minum secara gratis. Dari mana ini semua? Bisa ngasih makan orang 3.500, bukan hanya satu kali makan, sarapan saja, bukan sarapan, makan siang, makan malam. Bagi orang yang sudah menikah, maka diberikan kelebihan. Yang menikah diberikan uang 3.000 rial Saudi, yang pada saat itu pernah kita menghitungnya sekitar lumayan $20, kurang ataupun lebih. Dan bukan hanya uang, diberikan semua bahan makanan, baik minyak, tepung, kemudian kacang-kacangan, makanan ala orang Yaman tentunya. Maka ini diberikan bagi mereka orang-orang yang sudah menikah. Maka alhamdulillah kita menikah dan diberikan perkara-perkara ini. Maka untuk mendapatkan lebih kenikmatan, maka kita menikah lagi yang kedua dengan orang Amerika. Al-muhim, itulah keadaan kita. Kesimpulannya, Imam Muqbil, Imam Al-Albani, Imam Ibnu Baz, Imam Ibnul Utsaimin, ju'ilal qabul fil ard. Maka dia dijadikan, diterima oleh Allah di muka bumi ini. Maka siapa yang membenci mereka, diketahui bahwa mereka bukan sunnah. Maka seorang sunni mencela Syekh Muqbil, seorang sunni mencela Ibnul Utsaimin, seorang sunni mencela Ibnu Baz dan Al-Albani, maka dipertanyakan kesalafiannya, keahli sunahannya. Dan antum tahu, di negara-negara Eropa ataupun di negara Barat, mereka sangat fanatik kepada imam-imam ini. Maka contoh salah satu penyebabnya yang kami tanyakan kepada saudara kita yang di sini, dari mana kamu tahu tentang ma'had ini? Dari permasalahan Syekh Muqbil. Maka mereka mencintai Syekh Muqbil. Maka kemudian melihat ada dakwah seperti di zaman Syekh Muqbil dulu, di Indonesia bernama Muqbil juga, bla bla bla. Akhirnya mereka mengetahui, intinya mereka mencintai Syekh Muqbil. Dan itulah kenyataan. Sampai this time, orang-orang sangat mencintai mereka, dan YouTube mereka penuh dikopi dan disebar. Fatwa-fatwa mereka pun tersebar di mana-mana. Maka ini menjadi pendalilan waju'ilal qabul fil ard. Maka ini contoh dari para masyayikh yang sudah meninggal dan contoh para masyayikh yang masih hidup. Lihat bagaimana Allah meninggikan derajat Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali, yang kelompok So'afiqoh luar dunia, mancanegara, dan kelompok So'afiqoh dalam negeri seperti Lukman Ba'abduh mempunyai kaset 6 jam untuk menghinakan Muhammad Ibnu Hadi. Kata mereka, disebut MBAH, Mbah yang sudah tua, Muhammad bin Hadi, Mbah. Maka 6 jam dia mencela Syekh Muhammad Ibnu Hadi. Dan di luar sana seluruh dunia semua mencintai ulama ahli sunnah ini. Maka lihat bagaimana Allah menjadikan hati orang-orang yang membenci Syekh Muhammad Ibnu Hadi sekarang jatuh dengan kelompok As-So'afiqoh. Dan kelompok As-So'afiqoh ma'ruf sekarang di dunia ini. Mereka mencela para ulama. Siapapun ulama selain dari ulama mereka dicela. Maka kita pun sama. Kita disebut Musaffaqoh, kita disebut pembela Muhammad bin Hadi dan sebagainya. Itu kelompok As-So'afiqoh. Maka mereka sama seperti kelompok-kelompok yang lain. Allah berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok akan membanggakan kelompok-kelompok yang lainnya. Maka kelompok As-So'afiqoh, kelompoknya Lukman dan nol potol dan nol gadang. Yang nol potolnya yang dilakobi oleh Lukman sendiri sebagai
sekarang Komar dan Muhammad As-Sawed dan yang lainnya misalnya, maka mereka sama hakikatnya masih berdakwah untuk so'afiqah. Maka mereka di mana sekarang? Mencela para ulama dan mereka menjatuhkan dari ulama ahli sunnah. Maka di sini mereka menyelisihi dari kecintaan kita kepada ahli sunnah. Maka akhirnya mereka semakin jauh dakwahnya. Maka inilah dari keutamaan ayat ini, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wa madza ju'ilal qabul fil ard. Maka jika Allah menjadikan dia itu diterima di dunia, maka semua orang akan menolongnya, semua orang akan mempermudahnya, semua orang akan menyanjungnya. Maka antum lihat sendiri bagaimana orang-orang yang menghidupkan sunnah. Jika dia ke pasar, Ustadz, disalami dan sebagainya. Kalau membeli sesuatu dimurahkan dan seterusnya. Al-muhim, ju'ilal qabul fil ard. Adapun ayat yang kedua, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma adapun ayat yang berikutnya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Maka di sini menjadi pendalilan juga bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan. Maksudnya semua yang datang dari sunnah pasti dia baik. Itu jadikan kaidah. Maka semua yang datang dari sunnah itu adalah baik. Karena apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam bukan ayat ya. Tapi kalau di ayat jangan sebutkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka i'rab uswatun hasanatun. Maka uswatun khobar kana marfu dan hasanatun sifatnya. Maka disifati sunnah Nabi itu hasanah. Maka jadi kaidah di sini. So this the principle. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah make the sunnah is all hasanah. Maka disifatkan semua yang namanya sunnah dia baik. So all the sunnah is good. Dan Nabi Muhammad melaksanakan segala sesuatu itu contoh yang baik. Meskipun dari segi akidah, meskipun dari segi fikih, meskipun dari segi akhlak dan adab, semua yang dicontohkan Nabi maka dia hasanah. Bagi mereka orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah dan mengharap ridho Allah dan beriman kepada hari akhir, pasti akan menjadikan sunnah itu semuanya baik. Maka contoh dari sunnah misalnya, kita diperintah sholat menggunakan sandal misalnya, maka yakini itu adalah baik. Karena telah datang nasnya dengan jelas, khaliful Yahud, selisihilah Yahudi dan Nasara. Karena mereka tidak pernah sholat dengan sandal mereka. Kemudian misalnya sunnah 2 rakaat sebelum fajr, yakini itu adalah baik. Karena Rasulullah SAW yusolli rakaatain qabla al-fajr wa hunaka dalil. Bahkan di sana ada dalil. Khairun minad dunya wa ma fiha. So make sunnah qabla al-fajr khairun, better than the world and in the world and all in the world. Maka menghidupkan sunnah diyakini dia itu mempunyai kebaikan-kebaikan. Dan dalam segala perkara seperti kul biyaminik wa kul mimma yalik. Di saat kita makan berjamaah, makanlah dengan tangan kanan. Maka makan dengan tangan kanan yakini itu sunnah yang baik. Ada contoh yang baik. Karena kalau kamu memakan dengan tangan kiri, berarti bagaimana kamu memakan dengan tangan tempat cebok. Kamu membersihkan kotoran dengan tangan kiri dan kamu makan dengannya. Bagaimana ini? Maka yakini sunnah-sunnah Nabi
adalah kebaikan. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan semua yang dilaksanakan oleh Nabi dari sunnah adalah kebaikan. Namun tinggal pertanyaan, apakah yang dilaksanakan oleh Nabi kita katakan kebaikan, kemudian dia itu kita ikuti secara mutlak? Jawabnya di sini perlu kepada ilmu. Apa itu? Ilmunya, jangan sampai dia itu dilakukan oleh Nabi ternyata kekhususan amal-amal dari Nabi. Minal mukhassasat, minal khususiyatin Nabi, dari kekhususan Nabi dalam melaksanakan suatu perkara yang tidak boleh diikuti oleh manusia. Maka di sini keluar. So this something important, very important. This ayah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. If we ask, so all what did Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we can do it, and we say this a better because this sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is qudwah or examples for us. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, the meaning the good examples. So all sunnah from Nabi we must do it. So the answer is if this hadith is not specification for only Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You understand? Maka maknanya, apakah dari ayat ini semua yang dilakukan oleh Nabi sunnah kita melaksanakannya tanpa pengecualian? Jawabnya tidak. Dikecualikan dengan apa? We exception it with idza kana min khususiyatin Nabi. If this khususiyah from Nabi or for Nabi only. So what the example? Siyamu wisal. So what is the meaning siyam, fasting, wisal? The fasting wisal is someone fasting sahur this time. So after this, after Maghrib, he just eating until Isha or until he sleep. If he sleep, khalas. After this, forbidden for it. So all the night he must fasting. After Isha, all the night he must fasting. So no sahur, no. Mafi sahur. Jam 4 tidak ada sahur. Jadi dia makan hanya 1 jam, misalnya sampai Isya, sudah. Sepanjang malam berpuasa. Dan siangnya tidak sahur. Terus berpuasa. Maksudnya waktu sahur tidak boleh sahur. Terus berpuasa sampai kapan? Sampai maghrib. Dan maghribnya pun dalam keadaan 1 jam. Itu dinamakan puasa wisol. Maka keadaan ini dulu di zaman Nabi dan kaum muslimin keadaannya seperti ini. Jadi kaum muslimin di awal-awal diperintahkan puasa, dohirnya di tahun kedua atau ketiga dilaksanakan puasa. Maka hukum puasa yang ada adalah hukumnya puasa wisol. Dan makna dari hukumnya puasa wisol, pada zaman itu jika seseorang berpuasa maka tidak sahur dan hanya makan maghrib 1 jam saja. Itu setiap dalam keadaan Ramadan. Kemudian disebutkan di dalam hadis, yang hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada seseorang dari sahabat yang mana dia banna, dia pekerja pembangun rumah. Maka di saat berpuasa di zaman itu wisol, dia datang kepada istrinya waktu maghrib. Dohirnya setelah
masuk sholat maghrib atau sebelum sholat maghrib waktu adzan, wallahu alam, yang jelas datang kepada istrinya, hal indaki ta'am, maka dulu para sahabat fakir miskin. Apakah anti mempunyai ta'am? Dikatakan tidak ada. Tetapi aku akan memintakan kepada keluargaku. Dohirnya perempuan dari Ansor atau bagaimana mempunyai keluarga. Maka di saat pergi ke keluarganya meminta makanan untuk buka, sahabat ini dalam keadaan capek menjadi tukang bangunan. Dan tukang bangunan di Darmasraya nikmat. Tukang bangunan di Madinah panas, haus, keras kehidupannya. Maka akhirnya dia tertidur, qadarullah. Maka di saat datang istrinya membawa makanan, waihak qad nimt, celaka kamu, itu maknanya kamu telah tidur. Dan kaidahnya jika telah tidur haram untuk makan. Jadi puasa wisol tidak boleh tidur, atau setelah sholat isya tidak boleh lagi makan. Maka orang ini menahan semalam lapar, sahur tidak boleh, besoknya kerja keras lagi memanggul. Kalau zaman sekarang semen sama batu bata, kalau zaman dulu tidak ada semen tapi tanah lempung dikasih air, sama seperti itu, kerja keras. Maka tidaklah di siang hari dia di saat menembok atau apa jatuh pingsan, yugma alaih. Maka lihat, ibadah kepada Allah pada saat itu keras. Kemudian di saat kaum muslimin tidak mampu, apa kata Allah? Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr, fattaqullah mastata'tum. Ibadah kepada Allah sesuai kemampuan. Turunlah ayat tentang sahur. Apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Yang maknanya, turun ayat ini bagi mereka kaum muslimin yang melaksanakan puasa agar apa? Kulu wasrobu, bagi kalian kenikmatan untuk bisa melaksanakan sahur. Maka sahurlah, makanlah dan minumlah. Kulu wasrobu. Sampai kapan? Sampai terlihat benang putih di ufuk timur, maknanya datang fajar yang kedua. Maka sahurlah, dan selesai sahur jika terlihat fajar yang kedua, kemudian sempurnakan puasa di siang hari sampai datang maghrib dan bukalah waktu maghrib. Diberikan kenikmatan oleh Allah. Apa? Sahur. Tadinya tidak sahur. Kedua, makan di malam hari. Dan apa lagi? Berhubungan intim di malam hari. Itu pun. Maka mana dalilnya? Allah menjadikan arfasu ila nisaikum di malam-malam bulan Ramadan. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa pada dasarnya puasa itu wisol. Maka mana wajah pendalilan bahwa kami memberikan contoh, laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Aina dalil? This ayah is exception if this rules is only for Nabi. Siyamu wisol. So after Ramadan is not wisol. So Ramadan like now we fasting and we make sahur and we make break in the night until fajr. We can have we can eating and drinking in the night and coitus with our wife. So from this ayah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. For example, siyamu wisol. So hadis muttafaqun alaih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, in the hadis, kita lagi belajar. Tar dulu ya, kita lagi belajar. Kita lagi belajar, Bang. Tar dulu ya, teleponnya nanti.
Aduh. Taib, ya. Dikirim ke pondok ya. Kita lagi mengajar nih. Kirim ke pondok, kita lagi mengajar. Paket. Taib. Maka di sini pendalilannya Nabi mengatakan kepada sahabatnya, la tuwasilu. Di saat Nabi mendengar setelah Ramadan itu dirubah, masih ada orang yang wisol. Karena tadi di pelajaran yang lalu, bagusnya Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini kepada al-iktisad fil amal. Ingat, orang-orang yang gulu dalam melaksanakan peribadatan. Maka Nabi mendengar masih ada orang yang melaksanakan puasa wisol. Maka Nabi mengatakan, la tuwasilu, tidak boleh kalian berpuasa wisol. Allah telah menurunkan sahur dan buka di malam hari. Lalu sebagian sahabat mengatakan, walakinnaka tuwasilu ya Rasulullah. Tapi kamu, wahai Rasulullah, melaksanakan wisol, dan ini benar. Jadi setelah Ramadan itu seperti sekarang ini, Nabi tetap melaksanakan puasa wisol sendiri. Ini dia poin bahwa puasa wisol yang diinginkan oleh Allah kepada Nabi khusus untuk Nabi, dan kaum muslimin melaksanakan puasa seperti kita melaksanakan sahur dan buka di malam hari. Fahimtum? Maka mereka diprotes oleh Nabi, balik memprotes. Karena tadi sifat gulu. Maka bagusnya hadis ini dimasukkan ke bab gulu itu di Riyadhus Shalihin. Dikatakan oleh Nabi, limada tuwasilu. Dikatakan, wa anta tuwasil, dan kamu melaksanakan wisal ya Rasulullah. Disinilah Nabi mengatakan, dan ini poin pendalilan. Inni lastu kahayatikum, inni ut'imu rabbi wa uskini. Aku tidak sama seperti kalian. Aku Rasulullah. Di malam hari, di saat tidak boleh makan dan minum, Allah memberikan makan dan minum khusus kepadaku, dan aku bukan seperti kalian yang merupakan manusia. Faham sekarang? Makanya di sini puasa wisol adalah puasa yang khusus untuk Nabi. Maka ucapan ini lastu kahayatikum, aku bukan seperti manusia biasa seperti kalian. Ini ubitu yut'imuni rabbi wa yusqini wa yaskini. Maka di saat malam Allah memberikan makan dan minum kepadaku. Maka ini kekhususan dari ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka puasa wisol tidak masuk kepada uswah hasanah. Maaf, tidak masuk kepada contoh yang baik yang kita tiru. Kenapa? Nabi melarangnya, la tuwasilu, tidak boleh kalian melaksanakan wisol. Karena apa? Karena Allah telah memberikan syariat di Al-Quran, wa kulu wasrobu, makan sahur. Dan juga di ayat, uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum, dihalalkan perempuan-perempuan itu didatangi di malam-malam bulan Ramadan. Maka di sini yang menjadi poin pendalilan, contoh dari ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu asalnya sunnah dari Nabi, semuanya baik, kita ikuti. Namun ada di sana khusus yang dinamakan hadis khusus for Nabi only. The specific only for Nabi, for example is fasting wisol. Maka tidak boleh kita manusia untuk mengikutinya, karena bukan uswatun hasanah. Oh, dari mana bukan uswatun hasanah? Ini kan perbuatan Nabi. Nabi telah melarang kepada sahabat, la tuwasilu, jangan wisol. Bahkan di dalam hadis berikutnya Nabi menantang mereka karena masih mendengar sahabat masih wisol. Ya Allah, masih ekstrim karena pingin ibadah dan ibadah. Maka ditantang oleh Nabi, sana'tilakum salasa ayyam fatwasilu, maka kalian harus wisol 3 hari, ditantang oleh Nabi. Maka kalau tidak selesai
akan disuruh wisol terus menerus. Akhirnya mereka berhenti dari puasa wisol. Maka contoh dari perkara bahwa perkara ini kekhususan dari Nabi puasa wisol. Dan contoh dari kekhususan dari Nabi yang tidak boleh diikuti, contohnya ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Maka nikahilah perempuan 2, 3 atau 4 perempuan. Maka jika ada yang mengatakan Nabi istrinya 9 dan sebelum meninggalnya Nabi tambah 2 lagi jadi 11. Nah, di sini ada yang melaksanakan misalnya Ustadz Fulan istrinya berapa? 7. Masih kurang 2 itu juga. Nah, bagaimana pendapatmu? Benar apa salah? Kok 7? Kan bagaimana ini? Allah yaqul, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di ayat Al-Qur'an kamu tidak dengar bahwa Nabi adalah contoh yang baik. Nabi punya 9, kita baru punya 7, kurang 2. Paham? Nah, seperti ini sama. Bahwa pernikahan Nabi dengan istri-istrinya 9 kemudian jadi 11 sebelum meninggalnya, itu kekhususan bagi Nabi. Jadi jangan ada Ustadz Kabir istrinya 9 mengikuti Rasul, Ustadz Sogir istrinya 4. Siapa yang membagi Ustadz Kabir dan Ustadz Sogir? Kecuali mereka-mereka. Maka kesimpulannya, menikahi perempuan 9 ataupun 11 adalah kekhususan Nabi. Maka kita cukup dengan ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah 2, 3 atau 4 ini saja. Lalu kalau punya 7 kayak tadi, ya harus diceraikan 3. Mana? Mau diceraikan? Al-muhim seperti itu keadaan dari kekhususan Nabi. Contohnya. Jadi kesimpulannya ayat ini laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu kita katakan asalnya semua sunnah Nabi baik. Namun jika itu dikhususkan hanya untuk Nabi, jadi tidak boleh diikuti. Faham? Karena ini khusus untuk Nabi. Contohnya menikah dengan 11 wanita, dan contohnya tadi puasa wisol, maka di sini tidak boleh diikuti. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.